dan lain-lain, maka saya dulukan yang ini, saya dulukan yang pengukuran ini. Jadi, biar nanti teman-teman bisa menyiapkan. Jadi, tugasnya bagaimana dan nanti teman-teman menyiapkan pembuatan instrumen atau lebih tepatnya saya sarankan adaptasi. Pembuatan juga boleh sebenarnya, cuman kalau nanti dilihat urutannya itu mumet gitu ya, nggak nutut saya kira kalau hanya untuk sebagai tugasan. Mungkin adaptasi itu lebih make sense ya. Nah, di PPT itu saya mau mengingatkan kembali sebenarnya. Jadi masih ingat yang kemarin, ya Allah lali ya, belum saya share ya ke teman-teman. Jadi bahwa di skema kompetensi psikolog forensik untuk para aplikasi para praktisi psikologi forensik itu ada banyak kegiatan-kegiatan, ada banyak hal yang melibatkan pengukuran psikologi. Misalnya kalau kita intervensi tentu butuh pengukuran. Kalau kita melakukan, apalagi kemudian pengukuran pada saksi, korban, sama tersangka, pastilah ya. Kemudian pengukuran pada siapa itu namanya, warga binaan, intervensi pada warga binaan, itu nanti ada pengukuran tentang resiko residivisme dan lain-lain itu, atau risiko keberbahayaan dan lain-lain itu kan pasti ada. Belum lagi nanti kalau di perdata juga misalnya tentang kompetensi untuk membuat surat wasiat misalnya, atau kelayakan seorang pasangan untuk mendapatkan hak adopsi misalnya, atau pasangan yang menjelang bercerai mana yang paling layak untuk mendapatkan hak asuh, itu juga penting kan, untuk adanya pengukuran. Nah, cuman kemudian sekali lagi bahwa pengukuran itu nggak cukup banyak gitu. Nah, baik, saya coba ya untuk mengingatkan kembali dengan kasus ini ya. Kelayakan tulisannya kelayakan untuk dihadirkan dalam sidang. Teman-teman, sekali lagi bahwa seorang anak-anak misalnya dalam undang-undang pidana peradilan pidana untuk anak ya, seseorang dianggap berkompeten itu harus menunjukkan untuk menghargai sifat tuduhan, artinya dia paham dengan apa yang dituduhkan, kemudian memiliki pemahaman dasar tentang proses pengadilan. Jadi mungkin paling enggak dia paham apa yang harus dilakukan, mampu bekerjasama dengan pengacaranya, mampu atau memahami konsekuensi potensial dari temuan atau kesalahannya, dari tindakannya gitu. Jadi ini nggak mudah untuk menentukan, teman-teman. Ini kasus yang real dialami ya, yang real ada, bahwa stand to trial kalau dalam bahasa Inggrisnya itu diharapkan seseorang mampu untuk mendapatkan ini ya. Jadi orang yang hadir di persidangan, orang yang dibawa ke persidangan itu diharapkan mampu memang benar-benar menjalani proses hukum secara baik. Orang misalnya enggak ini ya, kayak orang, kalau anak-anak yang terlalu kecil misalnya kapan hari di Panjen itu di Polres Panjen, saya lupa ininya di mana itu namanya kejadiannya, tapi di Polres Panjen itu pernah bahwa seseorang dia mencuri motor dan dia sangat lihai. Cuman ketika dibawa ke pengadilan dia nggak tahu apa-apa.
Terus kemudian ada yang di Tajinan itu udah lama sih kasus itu 7 orang anak yang kemudian melakukan pembunuhan berencana. Nah permasalahannya adalah apakah mereka cukup mempunyai kompetensi untuk hadir dalam persidangan. Nah kompetensi atau kemampuan untuk hadir dalam persidangan itu dibutuhkan pemeriksaan psikologis. Jadi ini yang diharapkan nanti teman-teman punya kontribusi di sana, walaupun mungkin secara legal tidak mempunyai hak untuk ikut dalam kegiatan ini. Oke. ya terus kemudian nah bagaimana mengukurnya itu jadi menarik nanti. Kita coba berunding dengan kasus dulu lah ya. Iya. Nanti ini kasus-kasus yang kemudian teman-teman nanti bisa kita diskusikan. Kasusnya ada beberapa kasus pidana dan satu kasus perdata. Criminal responsibility. Oke lah, nggak apa-apa. Ya. Criminal responsibility. Jadi criminal responsibility itu begini ya, kayak semacam kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Ya. Beda dengan stand to trial ya. Jadi criminal responsibility itu karena orangnya ada di pasal di KUHP itu ada kemungkinan orang lepas di criminal responsibility itu orang yang dilepas itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah karena faktor gangguan mental, yang kedua adalah karena faktor kemampuan kognisi. Itu anak-anak dianggap tidak mampu, tidak mempunyai criminal responsibility. Criminal responsibility itu sejauh mana orang itu mampu mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Nah, tidak seperti kompetensi untuk dilihatnya stand trial tadi. Nah, ini mengacu pada waktu pelanggaran pelanggaran gitu kan. Nah, pada kasus-kasus seperti ini pertanyaannya adalah apakah terdakwa memahami bahwa tindakan bersalah itu secara moral dan hukum ini apa ya jenisnya? Seringkali kan anak-anak ini nggak paham, atau kalau anak-anak sih kadang-kadang paham, kadang-kadang enggak ya, karena mereka mempunyai pemikiran yang cukup canggih misalnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, dia paham banget masalahnya. Cuma kadang-kadang ada orang yang kemudian hanya meniru. Yang kedua adalah orang itu sehat mental apa enggak, punya kapasitas rasio yang baik apa enggak. Ya. Terus kemudian apakah penyakitnya itu merupakan alasan tindakan pelanggaran hukum. Ini jadi menarik. Ada orang yang pikun misalnya ya, pikun. Jadi nggak perlu bicara tentang retardasi mental, pikun. Pikun itu dia kemudian dia nggak ingat apa-apa, kemudian dia mengalami halusinasi. Terus kemudian dia ngamuk, kemudian melukai orang. Nah, itu kita lakukan pemeriksaan. Nah, ketika melakukan pemeriksaan itu harapannya kita tahu bahwa tindak pidananya itu karena faktor penyakit yang bersangkutan. Gitu ya. Kalau enggak, maka akan
ya nggak bisa dilepas, dia harus mempertanggungjawabkan tindak pidana. Contoh lagi apa ya? Ini real gitu. Contoh yang dulu zaman saya kecil, ketika saya masih kecil itu ada kasus ada nenek-nenek yang merebus tahu aneh ya, merebus cucunya, namanya Mbak Jiwo. Jadi udah nenek Mbak Jiwo, jadi Mbak Jiwo itu merebus cucunya. Jadi dalam pikiran Mbak Jiwo, si cucu ini adalah ayam atau apa gitu kan, itu kemudian direbus. Jadi dia ada halusinasi gitu ya, ada jadi nggak bisa membedakan ini anak-anak atau ayam. Nah pada saat itu saya ngikuti banget. Jadi di Jawa Pos itu ada cerita yang berseri. Nah itu memang akhirnya dilepaskan karena faktor halusinasi itu yang benar-benar nggak bisa pikir, maka dilepas itu, kemudian dia tidak diadili tetapi dia di rehabilitasi. Tadi saya bilang lepas, ya kan Pak, apa bedanya lepas dengan bebas? Kalau bebas itu orang bebas ada dua kemungkinan, karena dia sudah menjalani proses hukum, dia bebas karena tidak terbukti bersalah. Kalau lepas itu dia terbukti bersalah, tetapi dia tidak mampu mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Tadi ya, itu bedanya. Tadi sama-sama istilahnya mungkin bebas lepas itu kan beda ya, kayak lagunya Iwake gitu ya. Jadi kalau bebas itu dia tidak terbukti bersalah atau dia sudah menjalani proses hukum. Tetapi kalau lepas dia terbukti bersalah tetapi tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Alasan tidak mampu mempertanggungjawabkannya karena faktor retardasi mental atau gangguan mental seperti dalam pasal 44 KUHP atau pasal 45 yaitu masih faktor anak-anak. Kemudian nanti ada istilah di undang-undang sistem peradilan anak itu di usia tertentu itu tidak perlu adili secara peradilan biasa. Nah ini yang jadi masalah ya. Jadi masalah itu bukan mesti ada problem enggak, tapi ini jadi tantangan bagi kita untuk membuktikan. Seringkali kan kemudian kasus-kasus seperti ini tidak bisa ditangani sendiri oleh polisi, terutama mereka yang mengalami retardasi mental atau terutama mereka yang mengalami gangguan schizofren, itu nggak mudah untuk ditangani oleh polisi sendiri, maka butuh penanganan. Itu ya teman-teman, criminal responsibility. Jadi ada orang yang terkenalnya orang yang mengalami gangguan jiwa misalnya, tetapi sekali lagi di poin itu, di poin yang saya tulis di slide itu, bahwa jika penderita penyakit mental itu melakukan pelanggaran hukum, apakah penyakitnya itu merupakan alasan tindak pelanggaran hukum itu. Jadi misalnya umat moro ngamuk, nah itu maka terus kalau yang lain-lain mungkin enggak, kadang-kadang ada orang yang kesehari-hariannya dikenal sebagai orang gila atau orang yang nggak waras gitu kan, tapi bisa komunikasi. Cuman dia melakukan sesuatu yang tindak pelanggaran hukumnya atau tindak pidananya itu bukan karena faktor penyakitnya. Nah, sangat mungkin karena itulah yang kemudian itu butuh pengujian, Nah, dibutuhkan pengukuran kan. Nanti hari saya akan
itu masih misteri. Ini kasus-kasus yang masih misteri. Jadi dibutuhkan pengukuran. Ini kasus umum ya, bukan kasus misteri. Tapi bagaimana mengukurnya Tuhan? Ini pengukuran itu selalu. Nah, kasus yang ketiga ini. Kasus yang ketiga itu tentang potensi residivis. Ini yang saya katakan tadi bahwa ketika seseorang masuk ke dalam lapas itu seringkali kemudian dia dilihat apakah dia cukup berbahaya apa enggak nanti, apakah dia cukup mempunyai kendala kalau dia dilepaskan. Nah, faktor risiko, faktor protektifnya itu bagaimana? Itu dalam kajian psikologi forensik banyak dilakukan dan pengukurannya juga banyak dibutuhkan. Terutama misalnya faktor risiko untuk kejahatan seksual, faktor risiko untuk teroris. Jadi ada penjahat-penjahat yang saya kira cukup punya potensi untuk untuk kambuh gitu ya. Teroris ya, narkoba ya, pembunuhan mungkin enggak boleh, jarang. Mencuri 50-50. Kejahatan seksual sulit untuk dikendalikan. Nah itu salah satu yang bisa diangkat misalnya untuk menganalisa. Baik, itu kasus-kasus pidana. Nah, kalau kasus perdata, adopsi ini masih banyak ya kasus perdata. Ini dalam undang-undang peraturan, ini dalam undang-undang tentang adopsi anak, atau bukan undang-undang, nggak ada undang-undang, tapi peraturan tentang adopsi anak bisa dicari nanti di Google juga banyak. Bahwa seorang yang mengadopsi anak itu mempunyai hak waris. Nah ini agak sedikit berbeda dengan Innovaroid yang dikaji di pesantren ya. Tapi mereka yang mengasuh itu punya hak. Nah biasanya kalau dalam budaya kita nanti akan bahas ini khusus ya teman-teman. Membahas kasus-kasus ini khusus karena ini kita bicara tidak di kasus per kasus, tapi kita akan bicara dalam koridor instrumen aja. Maka jangan khawatir nanti kalau penjelasan saya kurang terlalu jelas, nanti boleh tanya-tanya di sini, tapi nanti kita akan bicara itu khusus. Bagaimana menentukan hak asuh anak itu, bagaimana menentukan stand to trial, bagaimana menentukan residivisme, itu kita akan kita lakukan ya, walaupun tidak akan detail, tapi simulasi sederhana aja. Terutama saya berharap nanti di kasus pidana perdata itu akan banyak dilakukan mediasi, kemudian hak waris itu juga membutuhkan ya. Nah, baik. Adopsi anak itu jadi kembali ke adopsi tadi. Adopsi anak itu seringkali kemudian jadi permasalahan yang serius. Karena kalau di luar negeri itu luar biasa. Contoh misalnya di siapa ya? Saya lupa ya. Angelina Jolie itu siapa gitu yang mau mengadopsi orang Afrika. Okay, Pak. Nah, itu Angelina Jolie. Siapa? Angelina Jolie. Itu. Oke, siap. Nah, si artis itu nggak boleh mengadopsi karena di negaranya di sana itu dia dianggap wah ini nanti orang itu akan menyakiti sana. Jadi kasus-kasus seperti adopsi anak, asuh anak itu filosofinya
best interest for children. Jadi untuk kepentingan terbaik anak, bukan untuk kepentingan terbaik si orang tua. Ini dalam kasus adopsi itu kan kadang-kadang kali kan gini, orang di budaya Jawa itu misalnya orang nggak punya anak, kemudian dia adopsi, mungut anak lah yang adopsi. Itu karena faktor apa itu buat apa ya, pancingan buat mancing agar punya, kan. Cuman permasalahannya apakah bapak atau ibunya itu cukup kompeten untuk mempunyai ini ya, mempunyai anak, seorang ayah atau seorang suami dan istri yang kalau suaminya itu pemabuk, kemudian dia temperamental, cuman dia mendukung, yang punya inisiatif untuk mengadopsi itu si istri itu lulusan SMA, kemudian dia ikut seminar kemana-mana tentang parenting, kemudian dia pengen punya anak, kan. Terus kemudian cuman suaminya bermasalah gitu kan, soalnya bermasalah secara perilaku. Nah ini biasanya dari dinas sosial, di urusan mengadopsi itu dari dinas sosial. Dinas sosial itu meminta si pasangan itu untuk mendapatkan rekomendasi dari psikolog. Nah, rekomendasinya seperti apa? Ya, apakah dia layak apa enggak? Maka seorang psikolog melakukan wawancara, terus kemudian kompetensinya, kemudian motivasinya, kekuatan motivasi tersebut itu diwawancarai, dites juga, ada tesnya, sehingga nanti akan menemukan bahwa si anak ini, si suami istri ini punya apa enggak, punya dapat rekomendasi apa enggak. Nah, rekomendasinya satu untuk pasangan ini, nggak bisa kemudian rekomendasinya dua gitu kan ya, bapaknya nggak boleh, ibunya boleh, atau suaminya nggak boleh, istrinya boleh, nggak bisa seperti itu. Bisa dari satu, jadi apa namanya, satu rekomendasi untuk berdua, ya. Baik. Itu ya. Nah, oh ini suka mengikuti seminar. Mengikuti seminar. Salah ketiga ya. Memang berarti. Nah, kasus-kasus seperti ini membutuhkan instrumen. Ini contoh ya. Kalau jejer kasusnya banyak sekali. Nggak nutup gitu ya. Jadi kasus ini asuh dan hak adopsi itu beda. Kalau hak asuh itu terjadi ketika pada suami istri yang akan cerai, itu biasanya hakim akan menentukan hak asuhnya siapa. Ada lagi hak asuh itu tidak hanya pada anak, tapi orang tua. Karena hak asuh itu akan ini ya, mengendalikan kekayaannya. Kadang-kadang seorang orang tua itu misalnya seorang anak itu menguasai hak asuh dari ayahnya atau dari ibunya itu. Nah, kemudian dibutuhkan pemeriksaan apakah yang mendapatkan hak asuh itu mempunyai kompetensi psikologis yang baik. Yang sampai kemudian dikasihkan pada orang, kemudian hanya banyak masalah gitu. Itu yang. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya yang saya maksud? Boleh respon dong. Jangan-jangan ngantuk.
nggak tahu mahrib lo antum. Halo. Halo Pak. Ya. Pak. Pak. Alah, ngantoi. Suara saya terlalu mendayu-dayu. Masya Allah. Terlalu merdu ya. Oh, Mas Solid itu loh. Kalau nyanyi kabeh tuh. Oke, lanjut. Karena di sini akan menentukan sih bagaimana tugasnya akan dilakukan. Teman-teman, saya kira kenapa saya berani untuk meminta teman-teman untuk melakukan tugas ya, tugas menyusun instrumen. Karena begini, pertama seperti yang saya sampaikan di atas ya, kemarin bahwa magister science itu tidak akan mempunyai kontribusi apa-apa kalau dia tidak melakukan riset. Nah, riset itu banyak macam, gitu kan. Biasanya riset terapan, itu riset untuk mengembangkan alat ukur. Nah, terkait dengan itu, apa sih yang dibutuhkan dalam ini, dalam membuat putusan dari analisa forensik psikologis itu? Ada 4 hal yang butuh dipertimbangkan atau 4 hal yang harus dipunyai. Yang pertama adalah wawancara bisa terstruktur atau semi terstruktur. Umumnya rata-rata dilakukan semi terstruktur, tidak gelambiar banget gitu kan, tidak yang non struktur ya. Kalau itu kan gelambiar. Atau yang strict seperti asesmen klinis itu enggak, tapi yang semi terstruktur rata-rata. Yang kedua adalah asesmen psikologi. Ini yang paling banyak dilakukan orang-orang praktisi psikologi di Indonesia khususnya. Itu psikolog itu adalah tukang tes. Kamu bisa ngetes nggak? Bisa, dapat psikolog. Nah, kalau psikolog nggak bisa ngetes maka dianggap nggak psikolog. Bahkan saya pernah ini ya, yang lucu itu diisian untuk perpanjangan SIPP itu ada pertanyaan alat tes apa yang dikuasai, tidak intervensi apa yang dikuasai. Padahal alat tes itu adalah bagian dari sebuah pelayanan psikologi, bagian. Sementara yang lain ada intervensi konseling, terapi dan lain-lain, itu nggak ditanya. Jadi saya menyimpulkan bahwa ternyata tes itu lebih hebat ya daripada intervensi. Padahal tes itu nggak bisa bermakna apa-apa tanpa follow up. Itu ya. Nah, makanya teman-teman, ini peluang besar bagi teman-teman untuk buat alat tes. Kemudian data kolateral. Data kolateral itu data yang dari orang lain, misalnya dari keluarga, wawancara dari keluarga, data PAP dan itu kita. Kemudian hasil riset. Kenapa hasil riset ada? Dan itu menjadi sangat penting. Jadi hasil riset adalah nanti membahas apa yang ada di sini. Teman-teman, sekali lagi bahwa ketika kita belajar atau kita mau melakukan asesmen dalam psikologi, khususnya psikologi forensik, itu hakikatnya kita melakukan riset. Tanya pada ahli forensik dimanapun, hakikatnya praktisi psikologi, khususnya psikologi forensik itu sebenarnya riset. Jadi kalau nanti kita bicara tentang criminal profiling, kita bicara tentang otopsi psikologi, sebenarnya riset. Kemampuan wawancara, kemampuan observasinya harus cukup kuat. Nah, kita nanti akan belajar itu minggu depan. Ya, itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Makanya kalau kita nggak bisa melakukan wawancara, padahal wawancara itu kan stimulus data, ya harus bisa. Oke, itu ya. Maka jangan khawatir teman-teman, jangan pernah lelah dengan melakukan itu. Kalau perlu ya untuk kami yang dosen ini biasanya ya menarget diri sendiri sih. Idealnya itu 3 bulan sekali harus
publish 3 bulan sekali, lebih setahun 4 kali terus publish. Jadi kalau aturan umumnya itu tahun 2 kali. Nah, tapi kemudian kita bisa menarget lebih dari itu. Artinya kan kalau misalnya satu orang peneliti itu 2 kali itu sudah banyak sebenarnya. Cuman sayangnya nggak banyak, gitu kan. Nggak banyak yang melakukan. Nah, eman, padahal sangat dibutuhkan hasil seru. Makanya nanti butuh magister science lebih banyak. Oke, Andan ya teman-teman, kita break dulu sebelum nanti kita lanjutkan sesuatu yang lebih serius. Satu, tapi suaranya banyak banget. Oke deh. Lanjutkan ketika kita begitu banyak butuhnya sebuah asesmen. Jadi kemarin ada yang lupa bertanya, asesmen psikologi forensik itu yang seperti apa? Banyak sebenarnya. Ini salah satu contoh. Satu yang perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya asesmen yang umum seperti SPM, kemudian CP, kalau kecerdasan itu kita kalau orang dewasa kan APM, ya ini advance progressive metric, itu kan rumpun dengan SPM itu. Terus apalagi ya, kecerdasan itu kan paling gampang itu. Terus grafis itu juga dipakai sih. Kalau yang umum ada beberapa yang umum tentang MMPI itu yang paling umum untuk psikologi forensik. Terus kemudian apalagi yang paling umum, ada banyak sih yang tes umum yang biasanya juga dipakai. EBPS itu juga bisa dipakai kalau terlalu lama. Kalau misalnya pengukurannya orangnya banyak dan tidak terlalu lama, maka nggak perlu pakai MMPI tapi menggunakan EBPS. Gitu, teman-teman yang dari psikologi saya kira sangat familiar dengan hal yang seperti itu. Nah, itu yang umum ya, yang umum itu pun bisa digunakan untuk mengukur hal-hal yang umum, misalnya kapasitas kognitifnya, kemudian dan lain. Misalnya CBCL itu kan untuk perkembangan anak, misalnya apakah memang anak ini sebenarnya mempunyai daripada korban-korban ya, tumbuh kembang yang kurang baik apa enggak, itu bisa. Terus nah itu umum. Tetapi kemudian ada beberapa instrumen yang sengaja diciptakan oleh penciptanya untuk kebutuhan forensik psikologis. Jadi untuk psikolog forensik gitu kan. Ini contoh aja, karena sebenarnya banyak macam. Saya close kamera ya sebentar. Ada structure risk assessment instrument ini model-model risk assessment yang terstruktur gitu kan. Itu HCR atau CVR, SVR itu kan sexual violence risiko, kemudian care dan lain-lain kan bisa. Ada care NL itu Nederland, artinya bahwa itu sudah diadaptasi dalam dunia bahasa Belanda, itu artinya bahasa Inggris. Kemudian criminal responsibility assessment itu juga banyak. Kemudian brief jail mental health screen, itu juga banyak. Kemudian yang pernah saya pakai itu dulu ini deskripsinya siapa itu ya, ada psikopati checklist miliknya Robert Hari, itu tentang psikopat, tentang sejauh mana orang itu mempunyai psikopat. Ada lagi yang umum
misalnya terdaftar personality, misalnya itu ada psikopati, narsistik, narkisisme, itu ini yang sudah eksis ya. Asesmen-asesmennya sudah eksis. Jadi tergantung kebutuhannya. Teman-teman mencari yang ini ginian itu banyak sebenarnya. Nanti ada linknya setelah apa namanya di halaman terakhir ada, nanti kita bisa cek ya. Ini banyak. Sehingga kalau teman-teman mau membuat ini dalam bentuk yang teradaptasi di Indonesia juga belum banyak ada misalnya maling ring itu juga ada yang berbayar, ada yang enggak. Maka kalau nanti untuk tugas saya kira teman-teman butuh yang nggak usah berbayar aja ya, yang umum tapi yang belum pernah dipakai yang memang khusus. Jadi makanya melihat latar belakang instrumennya itu sangat penting. Tidak hanya sekedar nyari model kamu, tapi nanti ada latar belakang instrumennya itu penting. Ini untuk siapa sih sebenarnya aslinya, apakah kemudian untuk nanti kita turunkan konteksnya itu tepat apa enggak. Oke. Itu contoh. Nah, ini definisi saya kira kenapa sih kita harus bikin ALATES gitu kan? Kenapa kita harus menggunakan ALATES? Ya kan? Tes itu apa sih? Ini definisinya. Tes itu kan prosedur yang sistematik. Jadi kalau misalnya kita mau melihat criminal responsibility kan, misalnya, ini bisa aja diwawancarai, bisa aja hanya dengan wawancara. Tapi kemudian jadi dasar kan kita namanya sekali lagi bahwa psikologi forensik itu kita akan berhadapan dengan orang lain. Maka kepastian data itu menjadi sangat penting. Nah, di antara data-data ini yang paling kita bisa sajikan dalam bentuk yang lebih pasti itu adalah asesmen psikologi. Dalam hal ini tes psikologi itu yang akan lebih yaitu itu yang ini secara umum. Jadi kemudian tes itu kenapa sih alasan gunakan terstandar tes itu? Pak wawancara itu terstandar apa enggak memang. Kalau semi terstruktur enggak. Tapi yang terstandar adalah asesmen psikologi atau tes psikologi. Data kolateral enggak lah. Enggak terstandar dong. Ini pengakuan orang lain. Kita wawancara pada ini berdasarkan nilai rapor itu kan enggak tergantung kita sebagai psikolognya kan butuh data yang kolateral yang seperti apa. Riset pasti kita bisa menjadi ini kan sebenarnya hanya untuk menguatkan. Nah, apa untungnya gitu kan? Apa untungnya? Jadi objektif, kemudian ekonomis, kemudian bisa generalisir. Ya, secara umum kan ALATES itu. Kalau teman-teman sudah belajar KAU, saya kira ini lewat aja sih. Nah, bukan hal yang unik. Oke. Itu terus nah ini yang penting teman-teman, ada banyak perdebatan ini. Kalau di S1 pun perdebatannya kenceng. Saya pesan misalnya begini, Pak, untuk mendapatkan alat ukur itu kita harus ngapain? Mengembangkan adaptasi, ada lagi namanya psikologi pelaksanaan. Adaptasi, modifikasi. Apa bedanya adaptasi sama modifikasi? Sama sebenarnya, sama. Jadi, secara prinsip dua ini.
mengembangkan sama adaptasi. Mengembangkan itu basicnya jadi dari nol. Kalau adaptasi itu sudah ada, tapi kita coba revisi, mengadaptasi untuk konteks tertentu, kemudian modifikasi itu kan tentu ada yang diadaptasi. Ya, kemudian sesegera mungkin serta merta diadaptasi. Nah, kalau teman-teman kelihatan nggak kecil-kecil banget, moga-moga kelihatan. Jadi saya soal ini aja. Ini adaptasi, ini pengembangan. Jadi kalau teman-teman, Pak, nanti tesis itu boleh nggak pengembangan alat ukur? Sangat mungkin. Ya tentu kan hanya mengembangkan alat ukur. Kenapa enggak? Gitu kan. Nanti kan kemudian harus tentu tidak sesederhana proses di riset biasa ya. Riset biasa kan kalau di jurnal itu kan teman-teman bisa lihat bahwa yang dilakukan oleh para peneliti adalah menggunakan alat ukur atau paling enggak mengadaptasi. Mengadaptasi pun rumit banget. Nah, kalau mengembangkan itu mulai dari nol, mulai kita menyusun konsepnya, menggunakan grounded teori, menggunakan telah kajian pustaka, misalnya contoh yang cerita yang saya lakukan teman-teman di BNPB itu misalnya menyusun instrumen radikalisme misalnya. Jadi yang kita lakukan adalah menghadirkan orang membaca jurnal untuk sadar bahwa apa sih definisi radikal itu. Karena kalau enggak nemu maka akan mudah patah. Oke, sampai menghadirkan ahli agama, ahli keamanan, ahli intelijen, macam-macam lah, sampai praktisi deradikalisasi itu kita kumpulkan semua itu ada 12 orang lah. Mereka ngumpul gitu kan, untuk kemudian hanya sekedar memverifikasi konsep. Bisa aja memang benar-benar grounded. Contoh misalnya meneliti tentang konsep jadi uang. Misalnya kalau ini agak indigenis ya. Nah, jadi uang itu sebenarnya apa sih gitu kan dalam budaya Jawa ya. Misalnya kayak anakku jadi uang. Nah, jadi uang itu kalau dalam bahasa Jawa kan ya jadi orang, tapi kan enggak itu. Tapi dalam konsep Jawa jadi uang itu ada dua hal. Pertama adalah dia mandiri secara ekonomi dan dia punya prestis secara sosial. Itu jadi uang. Nah, kalau jadi uang, nah itu. Kalau misalnya masih belum mandiri secara ekonomi, belum jadi orang. Kalau tidak diakui secara sosial, belum jadi orang. Dalam bahasa Jawa. Nah, bisa aja yang lain-lain, misalnya saru, apa, atau misalnya yang lain. Boleh. Dan boleh membuat semacam instrumen ya. Setelah itu, kemudian menyusun kontrak disusun, ada definisi, atributnya apa, ya, misalnya radikalisme itu apa, atau misalnya guilty feeling atau rasa bersalah itu apa, ya, stigma itu apa. Nah, kemudian masing-masing ada aspek dan dimensi. Apa bedanya aspek dan dimensi? Nah, ini masih bingung ya. Kadang bingung itu S1 ya, saya nggak tahu. Karena belum pernah dapat pertanyaan dari teman-teman. Anak-anak satu tuh seringkali bingung apa bedanya dimensi sama aspek. Cara sederhana jawabannya, kalau dimensi itu eksklusif, kalau aspek itu faktor pembangun. Ya.
Jadi kalau sebuah instrumen atau sebuah konstrak itu terdiri dari beberapa dimensi, sama sebenarnya instrumen itu mempunyai merupakan gabungan dari beberapa ukur. Contoh misalnya tentang depth right personality, itu terdiri dari tiga dimensi ukurnya. Psikopati, apalagi itu ya, psikopati, narsistik, sama narcissism. Tuh. Atau misalnya big five personality, itu yang paling sering sekali muncul kan, itu dimensi. Nah, dan dimensi itu nggak bisa dijumlahkan. Skor big five personality-mu berapa, Raisa? Nah, pola yang muncul adalah polanya, profil. Nah, setelah dimensi ada indikator. Nah, seringkali ini kadang-kadang saya dimintai anak-anak satu itu untuk PCR, gitu kan, indikatornya nggak ada, atau konstrak langsung jumping ke indikator. Nah, ada cara-cara untuk mengukur. Saya kira teman-teman yang sudah belajar KU paham lah ya. Gitu. Maka rumitnya dari dua tahapan gitu. Kemudian, nah ini jarang dilakukan oleh anak satu. Expert judgment untuk indikatornya. Indikator perilaku bukan indikator. Indikator itu sudah harus operasional. Sebelum bikin item, indikator harus ada expert judgment. Apa aja, misalnya indikator kecerdasan emosi, dia punya tanggung jawab, kepekaan, kemudian empati, kemudian kendali diri, kan misalnya begitu, kemudian motivasi. Nah, itu indikatornya apa? Itu kan aspek ya. Dari aspek-aspek itu indikatornya apa? Tuh, jadi mampu apa, bisa apa, merasa apa, kan gitu. Itu contoh. Ya, itu paling enggak dari aspek itu ada 3 domain, misalnya afeksi, kognisi, sama perilakuan, psikomotor. Itu ini harus betul. Kemudian menyusun item. Nah, itu mulai menyusun item, bla 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 bla, menyusun item, ada caranya menyusun item. Jadi bahkan item tuh, satu item tuh cukup mahal sebenarnya untuk dikaji. Selanjutnya adalah uji baca. Judgment. Uji baca atau lay person judgment. Jadi ini yang juga jarang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu untuk menyesuaikan apakah yang kita pahami itu bisa dipahami oleh orang lain. Lay person judgment. Kalau teman-teman ada bukunya itu, adalah sebagai tataan. Kalau teman-teman mungkin zamannya yang ngajar Bu Retno itu dulu pakai buku ini, teman-teman bisa lihat enggak ya? Tapi saya nggak punya soft copy-nya. Ini bukunya hard copy. Nah, ini bukunya ini. Kira-kira scaling prosedur. Nah, ini sangat, ini judulnya. Kalau dulu Bu Retno pinjam buku ini, ada semuanya di sini. Bagaimana proses untuk membuat alat. Makanya saya nggak perlu detail-detail, tapi boleh baca aja. Atau baca buku di, kalau ini ada Handbook of Advanced Psychology, itu sudah diterjemahkan. Ya, itu nanti teman-teman lay person judgment, jadi uji baca itu ada. Dan itu memang jadi, apalagi kalau kita mau menggunakan skala itu dalam bentuk yang luas. Karena menyesuaikan antara bahasa kita dengan bahasa orang lain. Expert judgment untuk itu. Nah, kemudian setelah uji baca, maka expert judgment. Expert judgment, bedanya apa ini dengan ini? Kalau ini kan indikator. Indikator disesuaikan dengan aspek atau dimensinya. Kalau expert judgment untuk item ini disesuaikan dengan indikator. Itu. Nah, kemudian baru uji lapangan. Nah, expert ini dan lay person ini untuk memastikan validitas logik dan validitas kontennya. Validitas konten itu logik dan artisnya. Jadi logik dan atau sebut aja validitas konten. Validitas isinya. Apakah isi item itu sesuai dengan atribut yang akan diukur atau sesuai dengan konten.
Nah, kemudian mulailah kita bermain dengan validitas konstruknya. Nah, ini juga nggak mudah gitu kan. Harus cari subjek yang pas. Berapa subjek, Pak? 4 kali lipat dari jumlah item. Kalau itemnya 100, lebih 400. Itu yang jadi lebih banyak sebenarnya. Kalau mau serius, sebenarnya bikin item itu subjeknya harus lebih banyak dibandingkan kalau hanya sekedar melakukan riset. Kemudian karena ini kan kita nggak bisa memastikan mana item yang secara kontrak. Kalau secara konten kan sudah. Secara kontrak kita nggak bisa memastikan item mana yang akan masuk dimensi mana atau aspek mana. Maka dilakukanlah explanatory factor analysis. Jadi explanatory factor analysis itu saya untuk melihat pengelompokan item-item yang muncul. Baru kemudian setelah ini kita cek lagi, kemudian kita lakukan namanya confirmatory factor. Nah, kemudian baru ini belum selesai. Kalau sudah jadi langsung dibuat, maka dilakukanlah penormaan dan manualnya atau ormaan itu misalnya. Kalau biasanya umumnya kalau itu kan ada empiris atau hipotetik tepatnya untuk membuat norma, tapi umumnya kalau misalnya kita mau bikin alat ukur itu harus ada norma. Misalnya kalau kita menggunakan cut point untuk daerah tertentu, apakah ada perbedaan apa enggak, itu ketahuan di normingnya. Nah, kemudian manual itu misalnya butuhkah waktu respon untuk item ini juga ada manualnya, scoringnya gimana itu juga harus ada. Oke, ini nggak sederhana itu teman-teman membuat item ini. Makanya kalau saya di S1 itu ya udahlah, nggak usah bikin item skala gitu kan. Kalau kamu mau meneliti, bikin aja, gunakan aja sudah. Nah, kemudian instrumen baru diangkat. Ini pun dari teman-teman ini nggak selesai. Kita harus review terus. 16 PM yang di lab itu berapa puluh ribu orang yang dilibatkan sebelum disusun. Belum lagi ketika UI atau UGM kalau IPPS UGM mentranslate itu beda, itu adaptasi. Nah, aslinya si Raymond Cassel itu bikin itu untuk normingnya aja dia butuh ribuan orang untuk menentukan norma. Ada 16 PM. Ingat ya, contoh yang di inventory. Kalau nggak ingat, cek lagi. Yang kedua adalah yang selanjutnya, hanya ada dua, yaitu adaptasi. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Adaptasi itu bedanya apa dengan adaptasi itu bisa macam-macam sih teman-teman. Yang penting adalah yang adalah adaptasi itu adalah item itu sudah ada gitu. Baik itu bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Indonesia sekalipun, atau itu sudah ada yang kemudian kita lakukan kembali. Nah, ketika menentukan jadi ini yang untuk item yang misalnya bahasa Inggris ya, maka yang harus dilakukan adalah forward and back translation. Jadi forward itu dari Inggris ke Indonesia itu forward, back itu dari Indonesia ke Inggris kemudian harus sama seperti aslinya. Nah, itu untuk memastikan. Nah, ini kan angel. Kita dulu ketika sekolah, ketika kuliah sih debat tentang ini, kalau dosennya itu didebat. Mungkin nggak ini dilakukan? Karena syarat untuk forward and back translation itu nggak mudah. Harus ada ciri-ciri tertentu orangnya kompetensinya. Jadi harus native, harus bisa bahasa
Indonesia, harus bisa bahasa Inggris. Itu juga harus bisa ilmunya, ilmu psikologi kalau misalkan. Maka waktu itu sampai kita cari jurnalnya agar benar-benar bisa lepas dari back and forward and back sampai akhirnya kemudian waktu itu UGM di S3 ya. Kita tahu sekarang apakah kembali lagi sampai udah forward translation. Kalau forward translation itu kan dari Inggris ke Indonesia sudah. Caranya ada sih sebenarnya. Kalau di KAU diajari ya tentang forward and back translation. Jadi ada caranya yang sederhana aja. Saya pakai misalnya kita hadirkan orang-orang yang bisa bahasa Inggris ya, disuruh untuk mengambil kesimpulan untuk satu item. Nah, dalam forward translation itu bukan teks tapi pemahamannya. Oke. Nah, kemudian dari forward translation itu kita lakukan expert judgment. Nah, expert judgment itu nanti kalau untuk translate ini ada 3. Coba besok saya lupa banget nyertakan formnya. Jadi ada item asli, terjemahan kita, ahli Inggris, peer. Peer itu orang yang akan diberi apa jeneng atau jadi subjek gitu, calon subjek katakan gitu, dan ekspor. Nah, kemudian saya sebut aja lah ekspor ini judgment untuk item dan bahasanya. Itu ada ini, ada apa namanya, ada kolom-kolomnya. Nanti besok atau nantilah kalau saya lampirkan contoh. Kemudian uji baca, memang kalau sudah selesai disimpulkan uji baca. Sudah uji lapangan konformasi dari normi sama. Ini pun sebenarnya nggak gampang gitu kan. Kalau ini dikasihkan pada anak 1 mumet, aduh Pak nggak usah Pak, rapi ya Pak, nggak usah meneliti gitu kan. Kalau untuk anak 1, tapi kan ini anak itu. Mohon di share screen. Wes, enggak toh? Sampun ya, wes kan, share screennya. Sampun Pak. Itu ya. Oke. Ya, itu ya teman-teman. Jadi ini yang untuk adaptasi. Jadi untuk adaptasi. Tentu kemudian cek dan menentukan inilah yang sesuai dengan kebutuhan riset kita apa. Atau kebutuhan akan instrumen kita itu apa. Makanya sekali lagi bahwa teman-teman kalau nggak seperti ini, artinya ya nggak, kalau ini bukan berarti yang terbaik, cara yang terbaik sih ada banyak sih sebenarnya, versi yang terbaik bisa jauh lebih rumit juga. Kalau nggak seperti itu, kalau nggak ada dasar ilmiah, maka apa yang kita hasilkan akan mudah patah. Apa yang kita hasilkan akan mudah dicela oleh orang. Nah, itu yang kemarin ketika kita di hire oleh BNPT, kita berani tarik mahal gitu. Ya kalau misalnya nggak mau hanya ratusan juta, mintanya berapa? Ya angkat di atas 1M, dan mereka menyanggupi. Dan itu sumbut, gitu kan? Sumbut artinya dengan usahanya sumbut. Dan oke, kami kerjakan. Kalau hanya recehannya nggak mau, gitu kan? Karena ya usahanya karena itu kami lakukan pengembangan dan butuh effort yang banyak, ya kan, butuh waktu dan butuh tenaga. Maka yang dilakukan benar-benar harus benar-benar maksimal. Maka harus butuh resource yang cukup banyak. Nah, itu
itu teman-teman. Nah, jadi saya berharap teman-teman untuk tugas di mata kuliah ini adalah bagian dari urusan atau bagian dari urusan dalam forensik psikologi, yaitu tentang pengetesan. Nah, Pak, bagaimana mencarinya? Ini saya sertakan link yang sebenarnya ini ada yang umum, ada yang khusus. Tapi nanti teman-teman bisa menggunakan mencari di Google Scholar juga bisa. Setelah ini seni, jadi mencari instrumen-instrumen itu sebenarnya seni ya. Namanya seni itu ya ada yang orang yang muda, ada yang kok nggak nemu gitu kan. Tapi yang jelas bahwa ini kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, nanti kalau teman-teman diskusi terkait dengan instrumen boleh habis ini kita mau nemu ini Pak, boleh enggak? Mbak Rifa itu sudah berusaha mencari ya, kejar-kejaran Mbak ya sama adik kecilnya. Jadi itu yang harus ini ya oke lah, sudah ada jalan ke sana, cuman tinggal proses ininya yang butuh panjang sebenarnya. Pak, boleh nggak misalnya kita sesuaikan ya forward, kalau ini bisa disesuaikan. Nah, ini bisa digabung, kemudian dibacanya ya tentu harus ada. Kemudian nanti uji lapangan kan kita pakai cari yang paling. Nah, kemarin yang diskusi dengan teman-teman adalah forensik psikologi itu orangnya khusus, kadang-kadang sasarannya bisa saksi, korban, atau pelaku. Tapi kalau misalnya tidak harus mereka gitu kan, tapi untuk pembuktiannya bisa dengan orang-orang umum yang kira-kira paham ini dengan instrumen kita. Maka sekali lagi, kalau misalnya ini ada 9 orang mahasiswa, maka akan muncul adaptasi versi UIN gitu ya, nanti untuk skala tertentu. Bagi gambar aja teman-teman, saya pernah kerja dengan BPK dan menggunakan alat tes atau instrumen yang dikembangkan oleh teman yang ada di Belanda, teman Indonesia sih, tapi dia sekolah di Belanda. Dan saya tes kan, jadi yang lain-lain, teman-teman praktisi yang lain nih pokoknya pakai aja, tapi kalau saya nggak mau sekedar pakai, ini apa sih gitu kan, apa sih yang jadi rahasia di alat instrumen ini. Ternyata sederhana banget. Nah, maka dari itu nggak ada yang tidak mungkin, hanya mungkin kita butuh berkolaborasi, butuh ada lebih banyak diskusi sehingga nanti kita benar-benar menemukan aspek. Nah, untuk bekal minggu depan, jadi minggu depan teman-teman sudah mulai mencari, paling nggak punya ada gambaran lah, kan di browsing aja, nanti minggu depan udah mulai harus store. Pak, saya mau yang ini. Nah, kita akan diskusikan sambil kita belajar tentang kompetensi psikolog forensik. Nah, kalau kita belajar kompetensinya, nanti kita akan tahu kebutuhannya apa dari kompetensi. Misalnya, jadi Mas Luki dari MSDM misalnya, terkait dengan human resource, tentang human resource itu sebenarnya yang paling bermasalah apa? Misalnya tentang kenapa sih instansi pemerintah itu nggak pernah selesai menangani FAUD itu tentang penyalahgunaan resource negara. Beda dengan korupsi. Korupsi itu lebih kecil, lebih spesifik dibandingkan FAUD. Misalnya laporan fiktif, terus kemudian apalagi ya, penggunaan aset negara itu kan FAUD. Misalnya mobil dinas dipakai ke mall, itu kan salah satu bentuk fraud juga kan. Jelas kalau korupsi.
Nah, Jelek. ya nah, ya kan. Nah, itu misalnya ngono, misalnya gitu. Itu yang kenapa itu nggak pernah selesai? Maka perlu dicari fraud risk assessment. Di psikologi Apsifor itu pernah nyusun, saya nggak ikut kalau yang fraud, kalau yang saya pernah yang ikut ya di radikalisme. Tapi kalau yang fraud itu pernah nyusun. Tapi bikin aja kalau misalnya pengen ada yang lain. Beberapa mahasiswa yang skripsi itu juga sudah pernah bikin sama saya tentang fraud. Itu bisa. Ya, apalagi ya misalnya. Nah, instrumen itu kalau teman-teman baca yang tadi ya, ada risk assessment. Itu apa bedanya dengan existing assessment? Contoh misalnya kayak segini ya. SPR yang saya tahu. Yang saya baca itu SPR 20. SPR itu risiko seseorang untuk melakukan kejahatan seksual. Apakah mereka sudah melakukan? Belum. Tapi karakter-karakter yang muncul itu mengandung risiko untuk menjadi pelaku. Contoh misalnya sikap positif terhadap kejahatan seksual, terus apalagi ya, misalnya sikap positif, terus regulasi seksual, kontrol diri yang jelek, kontrol seksual yang jelek, itu yang ada biasa. Pengalaman menjadi korban itu, walaupun korban nggak mengalami, korban nggak melakukan, ya kan? Tetapi kemungkinan untuk menjadi pelaku sangat. Gitu. Jadi itu risk assessment. Kalau teman-teman nemu namanya instrumen yang kemudian ada risk assessment atau assessment risiko, itu bukan menunjukkan bahwa hasilnya bukan menunjukkan bahwa dia sudah melakukan, tapi memprediksi dia punya potensi untuk menjadi pelaku atau menjadi korban. Itu. Kalau criminal responsibility assessment ini memang existing, jadi yang memang pada saat itu dia punya harus bertanggung jawab apa enggak ada. Kalau psikopati checklist ya hasilnya ya kalau misalnya tinggi dia sudah psikopat, saya begitu. Kalau ini, tapi kalau risk assessment itu belum tentu dia menjadi pelaku, tetapi dia punya potensi, punya resiko untuk menjadi pelaku. Kalau pelaku ya, kalau korban. Ada kawan dari yang nggak pernah dengan korban misalnya. Saya cari karena urusannya karena arah meneliti itu kan jadi ada baiknya. Tapi kalau ada kan bisa. Oke teman-teman, saya kira itu ya. Nah, tugas teman-teman seperti yang ada di RPS itu, saya sudah share RPS-nya kan sudah saya kirim ya di grup. Nah, itu teman-teman kan tugas akhirnya adalah untuk mengadaptasi sebuah instrumen. Silakan mulai sekarang untuk dicicil, artinya minggu depan harus menemukan atau enggak nyari, mulai belajar nyari. Terus kemudian nanti kita akan sharing, kita akan spend waktu sekitar 10 menit atau 15 menit untuk overview sebentar dari hasil yang teman-teman lakukan. Baru kemudian setelah itu kita akan bahas ya. Nanti teman-teman boleh ini saya kasih link aja deh ya, Google Form, nanti kita bisa share. Biar kalau di grup WA itu nanti pencolotan, ketumpuan komen dan yang lain. Kalau di Google Form itu nanti kita bisa masukkan link itu dan kemudian kita share bareng-bareng. Oke teman-teman, ada pertanyaan tentang tugas? Saya Bapak. Ya, Saya Bapak. Oke, monggo. Ini kan untuk yang adaptasi,
Itu kan yang pertama langkahnya adalah cek menentukan instrumen. Apakah sebelum cek menentukan instrumen kita juga membuat latar belakang kenapa kita menggunakan instrumen itu? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, kalau misalnya diadaptasi, apakah harus sama persis dengan instrumen yang aslinya? Misal di instrumen itu terdapat 20 item, tapi ada mungkin 2 atau 3 item yang tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Apakah itu dimasukkan atau tidak? Seperti itu, Pak. Baik. Pertanyaan pertama, apakah ada latar belakang? Jadi nanti kalau latar belakang ada apa enggak itu nanti ini ya format laporan, nanti saya akan sampaikan format laporan untuk proses adaptasi itu. Latar belakangnya tentu nggak nanti kayak latar belakang riset lah ya. Jadi bukan latar belakang alasannya apa, tapi tujuan penelitian, tujuan instrumen itu untuk apa, untuk ukur apa gitu aja kan. Jadi terus nanti kalau latar belakang ya, karena ini tidak ada di Indonesia ya, kita kan belum tahu, belum menelusur secara detail. Terus kemudian yang item yang dihilangkan, itemnya ditambah, itu dilaporan, diproses. Misalnya begini, jadi ada item yang misalnya yang teman-teman kapan hari itu tentang dating violent misalnya. Dating violent itu ada item-item yang kelihatannya orang akan dikhawatirkan melakukan social disability atau faking good misalnya. Khawatir itu terjadi, maka kita reduksi atau kita hilangkan atau kita nggak libatkan itu, kita lapori. Nah, ketika kita reduksi atau kita hilangkan, apakah ada apakah ada gantinya atau enggak? Itu gitu. Nah, itu harus dilaporkan. Oke. Tidak masalah. Yang penting semuanya terlaporkan. Nah, jadi nanti ada laporannya, ada ini. Saya tunjukkan misalnya yang menarik itu si Susan Fiske itu kan meneliti tentang seksisme. Itu dilakukan selama 3 atau 4 kali. Di jurnalnya dilaporkan begitu. Dan dalam studi-studinya dia melakukan perubahan-perubahan favorable, unfavorable, dan itu dijelaskan. Pada studi pertama, kedua menjadi item itu tetap favorable, tetapi di studi ketiga dirubah menjadi unfavorable. Itu dilaporkan. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita nanti melakukan membuat skala, apakah skala berhenti pada satu studi? Enggak. Kalau kita mau serius sih, kalau untuk tugas ini satu aja lah, sekali tembak selesai. Nah, paling nggak nanti kalau teman-teman mau mengembangkan sendiri untuk pengujian yang kedua, ya silakan, boleh. Nah, itu begitu. Jadi apapun dilaporkan proses-prosesnya. Sampai misalnya begini, kalau kemudian dalam konformat explanatory report analisis, ternyata tidak sesuai dengan teori yang dibikin, gitu kan. Kalau teori yang dibikin kan misalnya kalau di teori aslinya misalnya ada 5 dimensi misalnya, ternyata kok mengumpul cuma 3, nah berarti ada 2 yang hilang. Nah, itu bisa dilaporkan. Yang nanti tidak mesti itu kan di proses itunya. Kita belum tahu benar masalahnya di mana. Itu Mbak Rima terkait dengan proses dinamika instrumennya begitu. Tanya lagi, Pak. Kalau misalnya di sini kemarin saya juga coba browsing tentang
apa itu violin rescale. eh, itu sampai ada 3 versi. Versi pertama yang saya baca itu tentang apa itu lebih tentang kekerasan pada umumnya. Lalu versi kedua sepertinya itu dikembangkan oleh oleh eh, mungkin mahasiswanya ya. Itu lebih ke remaja. Lalu kalau misalnya saya ingin mengadaptasi tapi saya inginnya ke apa itu parenting risk violence, itu masuk adaptasi kah Pak? Atau pripun? Alah, nah ini mudah. Eh, Gini Mbak, kalau menurut saya jadi bahwa itu tetap adaptasi. Konteks, contoh misalnya begini ya teman-teman. Pernah baca instrumen tentang academic hardiness. Academic hardiness itu disusun oleh Lopez. Coba googling aja banyak. Tetapi dia nggak meninggalkan konsep asli dari hardiness itu sendiri yang disusun oleh Kobasa sama Medi. Nggak meninggalkan itu. Nah, kemudian di kalau ke area akademik, maka di jurnal pertama si Lopez tetap menggunakan 3 domain itu. Tapi di jurnal yang kedua, beberapa tahun kemudian, Lopez kemudian merevisi aspeknya tidak hanya 3, tapi menjadi 4. Kenapa? Karena pengembangan effort itu, bukan effort, kontrol. Jadi komitmen, challenge, sama kontrol. Kontrol itu ada 2 kalau jurnal yang kedua dari si Lopez. Karena kepisah antara kontrol emosi sama kontrol effortnya. Jadi itu ceritanya begitu. Nah, tapi si Lopez nggak pernah menganggap bahwa teori hardiness itu lepas dari teorinya Medi atau teorinya Kobasa. Nah, tetap, tapi dia menggeser ke akademi, ke instrumen-instrumen yang sifatnya lebih ke akademi. Dari urusan pertanyaannya juga urusan akademik. Misalnya memilih kelas yang enak kah, memilih tugas yang berat, itu tentang challenge dan lain-lain. Nah, bisa aja nanti Mbak Rifah membahas itu dengan risk violence ke risk parenting risk violence namanya, atau risiko kekerasan dalam pengasuhan. Kan sudah ada stress, parenting stress, ada apalagi kalau parenting, ya itu silakan aja, itu tutup. Inggih Pak, terima kasih. Oke, teman-teman yang lain monggo kalau ada yang ingin disampaikan. Yang lain masih bingung, Pak. Bingung. Coba lah mencari. Gini. Kalau saya sih, kalau yang saya sampaikan hari ini atau kemarin itu seperti dongeng ya. Teman-teman akan mengilustrasikan apa bahasa di radio. Woi, selamat membara. Ini kayak apa? Kan nggak paham. Kalau nggak mencari sendiri. Nah, baru setelah mencari kita akan tahu, akan makin mendekatkan apa yang saya sampaikan dengan apa yang teman-teman rasakan ketika menghadapi. Jadi ininya teman-teman cobalah memulai membuat alat ukur. Teman-teman saya kira sudah punya ilmunya. Ketika mendapatkan KAU baik di S1 untuk yang psikologi atau di S2 di semester pertama kan sudah ada. Nah, saya berharap itu nggak selesai. Maka salah satu keuntungan yang saya harap didapatkan oleh teman-teman adalah teman-teman nggak lupa dengan KAU-nya. Sehingga ini benar-benar
mengembangkan instrumen. Nah, kalau sudah pernah mengembangkan, nanti kalau nemu instrumen tertentu, wah gampang nih, gampang tak kembangkan lagi. Ya itu apa istilahnya? Kalau telur ayam itu kan pikatnya gitu kan. Oke, Mas Luki masih mencoba memahami dan mencerna. Langsung telan aja Mas. Nah, nanti ada makanan yang lain lagi kawan. Ya. Jangan bingung, jangan bingung. Ini para ahli ya. Ayo. Bapak menanyakan lagi. Oh. Untuk menentukan expert judgment itu bagaimana? Di sini kan juga ada expert judgment item dan bahasa. Lalu ada lay person judgment itu pripun? Apakah ada standar untuk menentukan berapa banyak expert judgment dan siapa saja gitu? Misalnya kalau misalnya tentang violence, apakah kita harus menentukan expert judgment yang karena ini bahasa Inggris pertama, ahli bahasa, yang kedua orang yang ahli dalam bidang forensik, yang ketiga mungkin psikolog. Misalnya saya tentang parenting psikolog, apakah ada ketentuan seperti itu, Pak? Ya, ada banyak macam tentang expert judgment itu. Apa namanya? Ada pendapat ya, atau pendapat. Ada yang asal dia berbackground psikologi, itu sudah expert judgment. Di beberapa yang kami lakukan di penyusunan pengukuran itu kita membutuhkan 40 expert dan itu adalah mahasiswa S2 psikologi. Mahasiswa S2, teman-teman kan ekspor bisa sudah paham lah setelah itu apa, redaksi yang pas, nulis item juga bagaimana. Dalam item itu kan dinilai kecuali bahasanya ya, itu terkait dengan ini sejauh mana item itu relevan atau item itu penting. Ada yang relevan tapi nggak penting, ada yang penting tapi nggak relevan. Nah, maka itu dua hal itu harus mas. Tadi mudah dipahami, itu dalam konteks bahasanya. Relevan itu adalah ada kaitannya dengan instrumen atau ada kaitannya dengan kontrak, ada kaitannya dengan indikator itu, dan ada apa dan penting untuk ditanyakan. Itu nanti misalnya kelas aja lah tuh dilukir-lukir gitu kan bisa. Kan pakai Google Form aja nih, atau pakai dokumen biasa itu, atau mungkin Google Doc, itu bisa dilukir. Dilukir nanti masing-masing ini ada 9 misalnya. Selesai deh, itu jadi. Jadi Anda teman mawar ya, Pak? Ya, tapi judgment-nya belum. Judgment-nya yang serius. Jadi kalau nggak serius, ya jadi ini nggak seru. Oke, teman-teman. Oke, Pak. Ya udah, saya kira dibutuhkan waktu untuk merenung. Mungkin Pak kasih literatur yang udah dibaca gitu, Pak.
nanti inilah ya, ada tentang pengukuran seru ini Pak. Soalnya serunya ya saya juga ini baca berita yang Isabella sampai membunuh